Rin, sekarang kamu kerja di mana? Belum kerja, aku masih nganggur nih. Males banget. Tiap hari ibu aku nyuruh aku kerja terus. Ya iyalah, disuruh kerja. Masa udah mau 2 tahun kamu masih nganggur aja? Yang lainnya udah pada kerja. Ya udah gini aja. Kamu mau nggak kerja di pabrik tempat aku kerja? Biar aku tanyain sama bos aku nih. Gak mau aku kerja di pabrik tempat kamu. Capek, panas. Mana berat banget lagi kerjaannya. Ya ampun Rin, namanya kerja ya capek lah. Kalau nggak mau capek ya jadi bos. Kamu ini pemilih banget ya masalah kerjaan. Kamu nggak kasihan ya sama ibu kamu? Capek loh dia kerja di kota. Udah lasar kamu ini. Ceramah terus udah kayak ustazah aja. Mending kamu jadi ustazah aja nggak usah kerja pabrik. Lagian kan dia ibu aku, bukan ibu kamu. Kok kamu yang sewot? Aku itu bukan sewot, Rin. Aku cuma mau kasih tahu kamu. Kamu itu anak perempuan, Rin. Mandiri dikit lah. Ibu kamu itu udah tua loh. Ya Allah, dari dulu kamu nggak berubah ya. Udah-udah kok berantem kalian. Gini aja, Rin. Kamu mau nggak kerja sama aku? Enak loh kerjanya santai. Bisa duduk-duduk, sesuai lah sama kemauan kamu. Gak mau aku kerja di tempat kamu, gajinya kecil. Udahlah, malas aku main sama kalian. Astagfirullah, gak berubah dia ya. Dari SMA, tetap aja sifatnya itu. Halo Rin, nak, daripada kamu di kampung gak ada kerjaan, mending kamu ikut sama ibu di sini nak. Bantuin ibu kerja. Males lah, Bu. Masa ibu tega jadikan anak sendiri pembantu, Bu? Sibel banget sih sama mereka. Kayak gak ada kerjaan aja ngurusin orang. Wah, bagus banget rumahnya. Kerja apaan mereka bisa sekaya ini? Rin, kamu udah sampai ya nak? Ayo masuk nak. Bu, masa rumah sebesar itu? Kita harus tinggal di sini sih? Kenapa nggak rumah itu aja? Pelit banget sih. Takut banget rumahnya rusak. Fus, nggak boleh ngomong gitu. Kamu tahu nggak kalau di tempat lain, itu tinggal di kamar kecil. Masih mending ibu dikasih rumah. Setidaknya privasi ibu terjaga. Rin, bangun nak. Bantuin ibu bersihin rumah itu. Aduh, Buk, masih pagi juga. Repot banget sih, pagi-pagi udah bersihin rumah orang, nggak bisa ya siangan dikit. Rin, kamu bersihin lantai atasnya ya. Ibu mau bersihin lantai bawah. Ingat, jangan sentuh apapun. Apaan? Rumah bersih gini juga malah dibersihin lagi. Heran deh. Wah, bagus banget di sini gila, mewah banget. Ah, aku punya ide. Aku buat story WA lah biar teman aku di kampung pada iri. Apa ya captionnya biar seru? Ah, aku tulis aja. Capek banget nabisin uang suami. Halo Rin. Wah, sudah 1 tahun ya kamu nggak ada kabar. Udah nikah aja kamu ya. Mewah banget lagi rumah kamu itu. Ah, biasa aja, Sar. Ini baru di sini, masih ada 3 lagi di tempat lain, Sar. Bisalah kami main nih ke rumah kamu. Sekalian kita reunian. Udah setahun kita nggak jumpa. Nanti aku kabari ya. Soalnya suami aku masih di rumah. Kan gak enak kalau ada suami aku. Gimana ya caranya supaya aku bisa bawa mereka ke sini? Aduh, gak mungkin dong. Aku gak ngebolehin mereka ke sini. Bisa malu aku ini. Ah, aku tahu caranya. Rin, kamu mau kemana nak? Kok buru-buru banget? Mau ke supermarket, Bu. Pembalut aku habis. Mbak, saya mau beli obat tidur. Ada nggak, Mbak? Ada kak, mau berapa ya? Mau 1 dong, Kak. Tapi ini berapa lama ya tahannya, Kak? Bantu jawab ya kak. Kalau yang ini, itu satu kapsul bisa sampai 9-12 jam waktu tidurnya ya kak. Jika yang ini lebih lama lagi kak, bisa sampai 15 jam tidur. Tetapi agak mahal. Yang ini aja, Kak. Baik kak, silakan pembayaran ke kasir ya kak. Halo, Sar. Kalian kalau mau datang, datang aja ya. Soalnya suami aku lagi di luar kota nih. Gimana cara ngasihnya ya? Ah, aku coba aja kasih ibu teh, terus abis itu dia pasti tidur. Bu, ini aku buatin teh. Aku liatin ibu akhir-akhir ini capek banget. Nih, Bu, minum selagi hangat. Loh, kok aku jadi ngantuk nih? Ada apa ini?
Rin, kamu tolong gantiin ibu bersihin dapur ya, Nak. Ibu tidur bentar, ngantuk banget nih. Tiba-tiba aja ngantuk. Iya, Bu. Ibu tidur aja yang tenang. Semoga mimpi indah ya, Bu. Kalian udah sampai ya? Ayo masuk. Anggap aja rumah sendiri. Wah, bagus banget rumah kamu, Rin. Gila, suami kamu kerja apa kok bisa sekaya ini? Asli parah. Pinter banget kamu cari suami. Kan aku udah bilang, cari suami itu yang kaya. Bukan kita yang kerja mati-matian. Lihat sekarang, kalian masih kerja aja. Sekarang aku tinggal ngerasain uang suami aku ini aja. Ngomong-ngomong, suami kamu kerja apa sih, Rin? Kok bisa sekaya ini? Apa jangan-jangan kamu nikah sama yang sudah berumur? Ya gak lah, ya kali suami aku udah tua. Suami aku itu punya perusahaan. Udahlah ngapain bahas begituan, mending kita senang-senang sekarang. Wih, keren banget. Kami boleh nggak nginap di sana? Hitung-hitung ngilangin rindu 1 tahun nggak jumpa. Boleh dong, tapi jangan lama-lama ya. Takutnya suami aku tiba-tiba pulang, kan gak enak ada kalian. Ih, kamu sekarang makin cantik aja ya. Ngomong-ngomong, ibu kamu mana, Rin? Kok nggak nampak dari tadi? Rin, ayo dong ke mall, traktir makan kek atau apalah. Masa kamu mau suruh kita di rumah ini aja? Ngomong-ngomong, kok dari tadi kok aku nggak nampak asisten rumah tangga kamu, Rin? Oh, asisten aku lagi cuti. Mereka libur. Soalnya aku nggak mau kalian keganggu, jadi aku suruh mereka cuti. Udahlah, dari tadi kalian bahas itu terus. Ya udah, kita ke mall aja yuk. Duh, gimana ini? Uang dari mana aku buat ke mall? Aduh, mampus aku. Aku baru ingat. Ibu kan ada nyimpen uang buat pergi umroh. Mending aku ambil aja lah. Kamu ngerasa aneh nggak sama si Sari? Masa rumahnya nggak ada satupun foto nikah dia sama suaminya? Terus ibunya arisan lah. Dan yang paling ngeganjal itu, masa katanya aretenya libur semua? Ya kali dia bersihkan rumah sendirian. Aku juga ngerasa ngeganjal gitu. Tapi kita ikuti aja permainan dia. Lagian dia kan tipe orang yang pamer kalau ada apa-apa. Kalau emang bener ini rumah dia, pasti waktu menikah dia masukin story nikahan dia. Ini aja gak ada sama sekali. Intinya kita lihat aja cara main dia. Rin, makasih banyak ya udah traktirin kita dan ajak kita belanja. Sumpah, kamu itu royal banget sekarang ya. Dulu aja patungan beli es aja kamu gak mau. Beda lah, Sar. Kalau dulu kan aku masih miskin. Jajan aja masih dibatasi. Kalau sekarang aku kan udah kaya raya. BTW, kalian apa nggak kerja? Alhamdulillah lah ya, Sar. Sar, ibu kamu kemana? Kok masih nggak kelihatan juga? Nggak enak loh kalau kami nggak nyapa dia dulu. Udahlah, santai aja kali. Paling dia lagi nginap di rumah salah satu teman arisannya. Udah, kalian istirahat dulu sana. Aduh, aku kok selama ini ketiduran. Kok lemari aku kebuka? Jangan-jangan ada maling. Astagfirullah. Astagfirullah. Uangku, kemana uangku? Ya Allah, ada apa ini? Kenapa uangku hilang? Padahal itu untuk berangkat umrohku. Rin, kamu dari mana, Nak? Kamu belanja apa? Dapat dari mana kamu uang, Nak? Oh, ini. Aku ambil uang tabungan ibu. Oh iya, Bu. Teman aku lagi di sini nginap sebentar, jadi ibu bilangnya ini itu rumah aku. Dan kita ini jadi nyonyanya ya, Bu. Ingat, kita ini nyonyanya. Ya Allah, Nak. Kenapa kamu tega ngambil uang ibu? Itu untuk pergi umroh ibu loh, Nak. Dan kamu kenapa ngajak teman kamu nginap di sini? Kalau Bu Ratna pulang tiba-tiba gimana? Kamu nggak mikir ya? Seenaknya aja kamu bertindak. Alah, Bu, udahlah. Sebentar aja loh, Bu. Ibu ini nggak pernah support aku. Ibu tahu nggak, kita itu di kampung dihina, Bu. Ini cara kita biar kita bisa ngerasa dihargai. Lagian kan cuma beberapa hari aja kok, nggak lama-lama. Nah,
Bu Ratna itu orangnya nggak bisa ditebak. Kadang dia kalau pulang ngabari, kadang nggak ngabarin. Bukannya ibu nggak ngebolehin, tapi dia itu suka tiba-tiba pulang, Nak. Sudahlah, ibu nggak tahu harus mau bilang apa. Ada apa ini kok rame-rame di rumah saya? Kalian ini siapa? Hebat sekali kalian masuk-masuk ke rumah orang tanpa izin. Mana Bu Sri? Bu Sri, siapa ini? Maaf, Bu. Ini teman anak saya. Mohon maafin saya ya, Bu. Saya suruh kamu di sini buat jagain rumah saya, bukan buat ngumpulin orang gak jelas begini. Apa-apaan ini? Itu kan tas saya. Lancang sekali kamu pakai tas saya. Kamu tahu nggak itu harganya berapa? Kalau misalnya rusak gimana? Pergi kalian, pergi. Bu Sri, kamu saya pecat. Ingat ya, jangan pernah tampakkan wajah kamu lagi di hadapan saya. Saya muak sama kamu. Bu, maafin saya. Saya minta tolong kasih saya 1 kali lagi kesempatan, Bu. Saya nggak tahu harus kerja di mana lagi, Bu. Cuma dari sinilah mata pencarian saya. Ya udah, tinggal kamu suruh aja anak kamu itu kerja. Apa susahnya kerja? Tinggal kerja aja kok repot. Sekalian ajarin tuh anak ibu tata krama di rumah orang, supaya nggak semena-mena. Bu, maafin aku ya Bu, gara-gara aku uang tabungan ibu habis. Ibu dipecat, maafin aku ya Bu. Aku janji bakal cari kerja dan kerja yang serius. Ya udahlah, Nak. Mau gimana lagi? Semuanya sudah terjadi. Intinya, jadikan saja ini semua pembelajaran. Oh, jadi ini ya, perempuan yang pura-pura nikah sama orang kaya. Padahal aslinya cuma nyamar doang. Ih, gak tahu malu banget ya. Berani banget pamerin harta orang. Kamu itu kalau mau bergaya ya kerja, jangan pakai barang orang. Ih, malunya udah sampai mana, Sar? Kalau aku jadi dia, pasti nggak bakal balik lagi ke kampung ini. Bu, mereka ngejek-ngejek aku di jalan tadi, Bu. Sakit kali hati aku, Bu. Apa ini hukuman buat aku? Karena membohongi banyak orang dan jahat sama ibu. Ya udahlah, Nak. Mau gimana lagi? Semuanya sudah terjadi. Intinya, jadikan saja ini semua pembelajaran. Bu, aku ada hadiah untuk ibu. Ibu pasti seneng banget. Ini, Bu. Aku kasih ibu kado tiket untuk berangkat umroh, Bu. Ini sebagai ganti uang ibu yang sudah aku pakai kemarin. Dan ini sebagai permintaan maaf aku yang paling besar. Ya Allah, Nak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Nak. Ibu seneng banget, Nak. Ibu doakan semoga kamu sehat selalu, banyak rezekinya, dan cepat dapat jodoh ya, Nak.